Hai Creative Folks, selamat datang di segmen Ngojek, ngobrol bareng Project Manager. Jadi apa sih Ngojek ini? Ngojek adalah segmen yang akan diupload di sosial media kreatif digital PR yang akan kita lakukan untuk berbincang-bincang bersama project manager kita. Oke, kenalin, nama gue Najib. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu nih. Boleh kenalan dulu nggak siapa di sebelah kita ini? Oke, perkenalkan teman-teman semua, gue Joshua Marcelino dari Digital PR 2022 dan puji Tuhan tahun ini diamanahkan sebagai Project Manager dari Kreatif Digital PR. Kenalkan sebelumnya, gue Alden dari Digital PR 2022. Kebetulan tahun ini gue diamanin sebagai Vice Project Manager dari Kreatif itu sendiri. Oke guys, itu dia tadi perkenalan oleh abang-abang ini. Kita tanya-tanya kabar dulu aja kali ya. Gimana nih bang kabarnya? Soalnya ini lagi minggu-minggu sibuk nih bang, iya kan? Gimana nih bang? Kabar gue sendiri baik sih, kebetulan emang lagi minggu-minggu UAS juga kan. Tapi kita juga mendekati masa-masa libur kuliah gitu. Ya tetap beraktivitas normal gitu. Kebetulan kita berdua juga satu kelas, jadi rutinitas yang dijalani tiap harinya juga berbarengan gitu. Oke, untuk abang Alden gimana nih? Untuk kabar gue sendiri sih baik ya, karena bener-bener kita nih abis UAS, jadi kayak senang banget, apalagi udah mau libur gitu. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, kita masuk aja kali yang ke pertanyaan yang pertama. Apa tuh? Oke, pertanyaan pertama, kreatif. Mungkin masih banyak ya bang yang nggak tahu kreatif itu apa. Jadi saya mewakili nih. Kita tanya dulu. Mewakili audiens kita yang akan nonton video ini. Oke? 10.000 orang ya? 10.000 orang, yakin ya? Oke, kreatif itu apa sih bang? Menurut abang berdua nih? Siapa dulu nih? Ada dua. Menurut dari Bang Jos aja dulu kali ya. Oke, Kreatif sendiri merupakan kreatif club dari Prodi Digital PR yang di bawah naungan Prodi Digital PR itu sendiri. Nah, Kreatif itu kerjaannya ngapain sih? Kreatif yang pertama itu bikin konten untuk Instagram Prodi itu dan mengelola sosial media dari Prodi itu. Yang kedua, kita juga punya Instagram Kreatif di PR yang dimana itu menjadi wadah buat teman-teman Digital PR sendiri ketika mereka punya minat dan bakat tertentu itu bisa tersalurkan di Kreatif Digital PR gitu. Apapun itu, musik, mungkin desain atau mungkin public speaking, kita bisa salurkan di kreatif ini. Jadi emang kreatif ini buat wadahnya anak PR. Oke, gitu kalau menurut Bang Jos ya. Gimana nih kalau menurut lu Bang Den nih, gimana nih? Menurut gue tuh kreatif itu adalah kreatif club yang dimana mewadahi segala hal-hal kreatif dan juga minat bakat dari mahasiswa dan mahasiswi digital PR. Jadi bagi siapapun yang punya minat bakat dan juga punya ide kreatif bisa ditampung di kreatif. Oke. Itu tuh guys. Jadi kreatif itu sarana kita buat mengkreatifkan diri atau mengembangkan potensi kita bisa di kreatif gitu loh. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih Bang ceritanya bisa sampai kepikiran gitu bangun kreatif ini? Oke, tadi kan udah Bang Jos dulu mulu nih kan. Kita ke Bang Alden. Gimana nih menurut lu Bang? Dari gue ya, gimana ya awal mulanya? Jadi kalau dari gue pribadi ya, kayak gue sendiri kan kayak bener-bener punya keresahan atau kayak punya suatu ide yang dimana kayak gue tuh bingung gitu mau numpahin kemana gitu ide gue. Jadi kayak kebetulan gue ketemu Jos yang dimana punya keresahan yang sama kayak gue, dan kita juga melihat di prodi kita sendiri, prodi PR itu nggak ada atau belum ada lah intinya gitu kayak suatu klub yang dimana mewadahi kreativitas mahasiswa, dan kita berdua ngobrol akhirnya kita berdua menginisiasikan untuk mendirikan kreatif ini gitu Bang. Siap. Dari Bang Jos dulu nih ya. Udah tadi Bang Alden. Siap. Oke, izin ya Bang. Oke, kenapa bisa sampai kepikiran bikin kreatif?
Yang pertama mungkin sama ya kayak apa yang dibilang sama Alden gitu. Kita berdua punya keresahan yang sama, yang dimana di digital PR sendiri itu belum ada mungkin ya, atau mungkin udah ada tapi guanya aja nggak notice gitu. Boleh dikoreksi kalau gua ada salah. Untuk mewadahi kreativitas mahasiswa gitu, kreativitas spesifiknya di bidang mungkin broadcasting ya, karena terus terang aja di angkatan 22 terutama itu banyak yang punya bakat di bidang broadcasting atau mungkin seni atau mungkin di bidang public speaking yang mereka juga nggak tahu gitu mau kemana gitu. Yang kedua, gue pengen membuat stigma bahwa lu tuh bisa keren nggak dengan prestasi akademik aja, tapi bisa dengan kreativitas yang lu punya gitu. Karena pinter doang tapi nggak kreatif itu kurang menurut gue. Benar. Jadi inilah gue bikin emang buat mewadahi teman-teman semua gitu. Jadi Kreatif ini tersusun atau terbangun karena keresahan yang sama oleh project manager kita dan vice project manager kita ya. Kreatif itu terbangun karena ingin menjadikan tempat atau sarana mengembangkan potensi kita bersama. Oke. Gokil ya bang. Lanjut lagi nih bang. Oke, pertanyaannya kan lu berdua nih bang, basicnya dari industri kreatif nih. Kira-kira bagaimana sih lu melihat suatu peluang sehingga menjadi suatu karya gitu? Bohong nih pertanyaan bukan gitu kan? Jangan dibilang juga dong bang. Oke. Siap. Kita dengerin aja dulu jawaban abang ini ya, Bang Alden. Gue melihat peluang dari menjadi suatu karya tuh gini, kayak kadang kayak gue melihat kayak gue tuh biasanya punya keresahan ya, atau kayak gue melihat suatu kondisi yang dimana kayak kondisi itu tuh harus disuarakan, yang dimana dengan adanya kondisi itu atau keresahan itu, gue bisa membuat peluang itu menjadi suatu karya. Contohnya lewat apa? Lewat tulisan atau gue lewat suatu karya berupa visual. Visual itu berupa apa? Kayak berupa film gitu. Gue seneng banget buat film, gue seneng banget bercerita, gue seneng banget bernarasi gitu. Oke, ternyata Bang Alden ini suka nulis, bikin film gitu-gitu ya. Seru juga nih. Untuk selanjutnya Bang Jos. Berarti tadi pertanyaannya gimana melihat peluang untuk menjadi sebuah karya. Bener Bang. Oke, buat gue sendiri karya itu bisa datang dari mana aja sebenarnya teman-teman gitu. Karena balik lagi karya itu bukan harus sesuatu yang prepare atau bukan harus sesuatu yang diawali dengan sebuah profesionalitas gitu. Karena semuanya itu balik lagi dari proses. Nah, bener kayak yang dibilang Alden tadi, kayak dari sebuah keresahan atau mungkin dari sebuah pengalaman itu bisa menjadi sebuah karya gitu. Dan gue selalu menjadikan sebuah pengalaman yang pernah gue lewatin itu menjadi sebuah karya. Contohnya lewat lagu gitu. Oke, agak beda ya. Kalau Bang Jos ini lebih ke seni musik ya. Oke. Lanjut lagi nih Bang. Belum bosan kan Bang? Aduh, parah. Yang ketiga, lanjut. Apa yang membuat lu yakin untuk berkarir di dunia kreatif Bang? Ini pertanyaannya agak serius nih. Serius dulu nih Bang ya. Oke. Aduh, serius lah Bang. Satu kali ini aja. Ya Bang. Kalau udah diseriusin suka ditinggal gitu. Waduh, curhat ini. Waduh. Oke, back to the topic, guys. Apa yang membuat lu yakin untuk berkarir di dunia kreatif, Bang? Bang Jos. Oke, apa yang ngebuat gue yakin buat berkarir di dunia kreatif? Sebenarnya yang pertama karena emang passion gue di kreatif gitu. Terlepas dari mungkin di bidang-bidang lain gue nggak expert ya atau nggak profesional gitu. Jadi gue emang bener-bener nekunin di bidang kreatif gitu. Kenapa gue suka bidang ini? Karena yang pertama bidang ini tuh kayak apa ya? Lu punya kebebasan untuk bersuara gitu dengan cara apapun yang lu punya gitu. Karena di dalam kreatif atau di dalam seni itu menurut gue nggak ada sebuah cara yang salah atau nggak ada sebuah teknis yang bisa bisa disalahkan gitu dari apa yang kita lakukan selama tidak menyenggol siapapun itu. Yang kedua, kenapa gue tertarik di dunia kreatif? Karena
dunia ini menyenangkan. Lu bisa punya banyak pengalaman, lu bisa punya banyak relasi. Kalau misalnya dibilang di industri kreatif atau misalnya di dunia seni itu duitnya nggak ada gitu, itu salah besar sih. Maksudnya yang gue udah alamin itu justru di zaman sekarang itu malah menghasilkan banyak peluang-peluang baru buat teman-teman semua gitu. Asik banget nih jawabannya nih. Kita udah bahas-bahas ke pekerjaan tadi tuh. Waduh. Oke, lanjut nih Bang Alden. Simpel aja, awalnya kayak emang kayak gas sengaja nyemplung gitu ya ke dunia kreatif. Tapi begitu kayak sombong dikit boleh lah ya, kayak menghasilkan sebuah karya. Jadi kayak yang dimana karya gue tuh pernah dilihat, maksudnya bisa dilihat banyak orang. Dan berbagai reaksi tuh kan pasti kan datang ya. Dan itu menurut gue menyenangkan sih ketika melihat reaksi orang-orang itu. Jadi kayak itu menjadi salah satu hal yang membuat gue bertahan di industri kreatif juga. Dan kayak menurut gue kreatif itu adalah kebebasan dan setiap orang mempunyai pendapat, kebebasan dan juga terutama dalam hal berekspresi melalui apa? Melalui kreativitas gitu sih kalau menurut gue gitu. Sepakat. Gue juga sepakat Bang yang dibilang abang ini. Bukan, gue sepakat gitu. Oke guys, kayaknya gue haus nih. Gue boleh minum gak sih? Waduh, yang bener ya Bang. Aduh Bang, gue haus nggak dikasih. Dunkin Donuts. Lanjut. Lu tuh jangan ketawa dong Bang. Gue lagi mikir tuh tadi. Sorry ya, gue agak ngeblank gitu. Lu tuh pengen karya lu mempunyai dampak kayak gimana gitu Bang? Lu pengennya gimana gitu? Dampaknya ke semua orang. Gue dimarahin mulu guys. Tadi pertanyaannya masih diingat Bang? Masih. Kita selang-seling ya Bang Alden. Dalam berkarya gue pengen punya dampak besar ke orang lain, yang dimana bisa membekas gitu dampaknya ke orang lain gitu sih. Dan menurut gue ketika dampaknya tuh bener-bener ngena ke orang lain, terutama banyak lah orang yang kena gitu dari dampak yang gue berikan dari karya gue gitu. Itu menurut gue udah menyenangkan banget sih bagi gue sendiri gitu. Dan gue seneng banget gitu. Oke, bener gue setuju juga nih. Bener Bang Alden ya. Oke, kita lanjut ke Bang Jos. Oke, gue sebenarnya nggak buluk-buluk ya. Pasti dampak yang dihasilkan gue maunya dampak positif gitu. Yang dimana karya-karya gue bisa jadi bisa jadi motivasi dan pelajaran juga buat orang banyak gitu. Karena menurut gue sebuah karya itu biasanya menggambarkan siapa yang membuatnya gitu. Dari hasilnya itu pasti kelihatan gitu, karakteristik orangnya atau mungkin orangnya siapa. Biasanya ada ciri khas dari sebuah karya itu gitu. Contohnya mungkin lagu-lagu Tulus atau misalnya lagu-lagu Hindia itu kan punya ciri khas tertentu gitu. Nah itu pun yang gue harapkan buat karya-karya gue ke depannya, yang dimana gue membuat karya yang ada ciri khasnya dan bisa berdampak positif buat orang gitu. Oke guys, itu jawabannya tadi. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang ya. Iya, udah terakhir nih Bang, sayang sekali. Oke. Udah boleh nih ya? Gua lanjut nih Bang. Kira-kira apa yang diharapin ke depannya Bang terkait kreativitas mahasiswa maupun mahasiswi, terutama di PR ini? Gimana Bang? Gimana Bang? Siapa dulu? Aduh, gue jadi pusing kadang. Yang satu iri gitu, yang satu iri. Apa? Oh nggak bisa ya, nggak bisa. Oke. Bang Jos aja dulu kali ya. Oke, yang gue harapin buat mahasiswa dan mahasiswi digital PR terutama bisa lebih mengembangkan potensinya lagi. Jangan takut teman-teman buat berkembang, berkarya gitu. Karena teman-teman gak ada salahnya selagi teman-teman tidak merugikan orang lain gitu. Bikinlah apa yang teman-teman suka, berkaryalah sesuai dengan passion teman-teman gitu. Jangan ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan orang karena FOMO aja dalam berkarya. Karena karya itu punya ciri khas, balik lagi yang tadi gue bilang gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman digital PR. Gue tunggu karya-karya kerennya karena gue yakin digital PR banyak orang-orang keren di dalamnya. Oke, lanjut ke Bang Alden.
Harapan kedepannya ya kurang lebih sama kayak Joshua. Gue pengen kayak mahasiswa-mahasiswi di Indonesia dan terutama digital PR Telkom bisa mengembangkan minat bakatnya dengan baik ke depannya, dan gue bakal tunggu karya-karya kalian ke depannya yang bagus dan mempunyai dampak positif gitu sih. Oke, terima kasih dari jawaban abang-abang ini ya. Gitu guys, kalau punya kebakat gitu, pengen punya karya gitu, jangan malu, percaya diri. Kita lampiaskanlah di sarana tempat kita ini, kreatif ya bang. Bener gak? Iya, gitu. Kayaknya pertanyaannya udah habis nih bang. Iya. Aduh, jangan pulang dulu dong bang. Kata-kata penutup gitu loh. Kata-kata penutupnya dong. Oke, mungkin closing statement dari gue harap dengan kehadiran kreatif ini bisa menjadikan wadah buat teman-teman dari digital PR, dan gue harap dapat disambut positif oleh teman-teman semua, karena di sini kita berniat untuk mewadahi teman-teman gitu, dan gue harap kedepannya lebih banyak lagi anak PR yang berpartisipasi di kreatif digital PR gitu. Dari gue kata-kata terakhir, jangan takut berkarya, jangan takut berekspresi, nikmati rasanya hidup, karena lagi pula hidup akan berakhir. Asik. Jangan takut berekspresi, jangan takut berkarya, itu guys. Oke, saya akan menutup kayaknya. Gue akan menutup acara ini ya guys. Acaranya dong bang, udah selesai nih. Kena dia. Ya ntar kita bikin lagi ya guys. Lanjut tunggu kedatangan video-video lainnya. Kita nggak tahu ya kapan lagi, tapi tunggu aja guys. Oke? Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan ataupun dikoreksi ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum.